Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bu Titin, kita ingin mendengar langsung to the point saja. Yang pertama, bahwa apakah Bu Titin benar atau tanggal berapa Bu Titin mendapatkan kuasa dari keluarga para terpidana di awal dari sejak penangkapan 31 Agustus 2016 yang lalu. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Sejak tanggal 31 malam hari 31 Agustus 2016, salah seorang yang ditangkap, orang tuanya datang ke kantor kami dan menyatakan anaknya ditangkap pada sore hari. Orang tua Eko Ramadhani, itu yang pertama. Selanjutnya, secara berturut-turut saya mendapatkan kuasa dari 7 tersangka lain dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September 2016. Tanggal berapa saudara saksi berhasil bertemu dengan para pemberi kuasa? Terima kasih. Izin yang mulia. Jadi setelah mendapatkan seluruh kuasa, saya akan datang berturut-turut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tetapi pada tanggal 2 sudah beredar foto-foto semua tersangka saat itu, semua yang ditangkap itu dalam kondisi babak belur. Tanggal 2 saya sudah mendapatkan foto-foto itu dari para keluarganya. Itu kan membuat kekhawatiran keluarga. Saya tetap datang ke Polres Cirebon Kota, saya memaksakan waktu itu kapan saya bisa mendampingi. Pas tanggal 3 saya ke sana, dikatakan kalau mereka sudah dititipkan ke Polda Jabar. Oke, saudara saksi. Saudara saksi bisa perlihatkan foto yang saudara saksi diperlihatkan oleh keluarga ada? Ke depan Bu, diperlihatkan. Ke depan, maju. Pertama kali Ibu melihat foto ini, kiriman dari orang tua siapa? Saya lupa karena semua keluarga punya foto ini sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada Ibu ini Saya lupa foto. waktu itu. Lupa. Saya lupa. Ya betul-betul lupa. Tapi ini dari keluarga yang ditangkap. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Oke, cukup ya. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Namun waktu itu saya tidak bisa mendampingi ke Propam Polda untuk buat laporan karena surat kuasa aslinya belum diterima oleh Polda Jabar. Jadi saya nggak ngerti surat kuasa asli yang saya serahkan di Polres Cirebon Kota nyangkut di mana. Untung sempat saya fotokopi dulu. Bu, saudara saksi, saya ingin melanjutkan tadi sebelum pertanyaan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016, saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar di Propam?
Nggak pernah, Sebagai pelapor nggak pernah ketemu nggak pernah, selain waktu awal hanya melaporkan. Ya. Tidak ada tindak lanjut nggak lain. ada, Tidak ada surat dari Polda Jabar nggak ada sama memberitahukan sekali, tentang apapun dari Propam. nggak ada. Tidak ada. Ya. Sampai bergulirnya kasus ini ya. Ya. Oke. Mohon dicatatkan Mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses laporannya di Propam Polda Jabar untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM, kemudian juga di situ juga disebutkan ada Saka Tatal yang anak, kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru direspon ya? Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar, kan tembusannya Saudara dikirimkan saksi juga punya dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas HAM tanggal berapa ya? Oke. Punya semua. Makasih. Ya. Saudara saksi sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM ya, kan dijawabnya di Januari. Lalu yang kembali ke September ya. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Saka Tatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, loh kok udah tahap 2? Karena informasinya tanggal 15, saya bilang Pak besok Saka Tatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Tin, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun resikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA Karunya sudah dipanggil pada tanggal 16 September itulah. 16 September 2016. Saya baru bertemu dengan Saka Tatal September 2016. Dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga shock ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika
Sakatatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani, walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Sakatatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat, karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani, karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar ya akan berjalan sendiri dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga udah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Sakatatal di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya ditandatangani itu di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon, di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang ditandatangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Sakatatal melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Sakatatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya karena itu kejaksaan yang pegang, yang menyatakan Sakatatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani. Kalau tidak ditandatangani, Sakatatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Baik, saudara saksi, sekali lagi saya ingin mengkonfirmkan, saudara saksi masih punya BAP-nya Sakatatal yang saudara mengaku menandatanganinya di kantor kejaksaan tanggal 16 September supaya kita konfirmasi. Ini yang penting mulia, karena di dalam berkas memang BAP ada tanda tangan dari saudara saksi sebagai penasihat hukum, tapi dalam keterangannya tadi saudara saksi mengaku tidak menandatangani selama pendampingan, tetapi dia menandatanganinya tanggal 16 September 2016. Karena itu salah satu alat kekeliruan dan kekhilafan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Oke, ini aja Bu, mungkin dihadirkan aja. Ya ini aja sama aja. Coba tanya tanda tangan ibu bukan? Ya betul, di tanda tangan saya. Ini sama tanda tangannya? Ya. Itu betul tanda tangan ibu? Ya. Yang di berkas yang ibu punya itu sama tanda tangannya? Tanda tangannya. Sama tanda tangan. Ini tanda tangan sudah jadi? Sudah jadi. Karena kalau saya tidak tanda tangan, kalau ibu nggak tanda tangan akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk negara. Jadi saya memang tidak mendampingi saat diketiknya BAP Sakatatal.
Jadi yang di BAP tadi itu betul tanda tangan saudara ya, saksi ya? Ya, Di betul. BAP ya? Ya. Dan saudara saksi menandatanganinya bukan saat pendampingan di Polres Kota Cirebon ataupun di Polda Jabar ya? Bukan. Tetapi Di kejaksaan pada saat tahap 2. kejaksaan mana jelasnya? Kejaksaan Kota Cirebon, Kota Cirebon, Ya. tahap 2 ya? tahap 2. Oke. Berapa BAP yang saudara tanda tangani? Hanya untuk tersangka Saka Tatal atau dengan terpidana lain? Hanya Saka Tatal saat itu. Hanya Saka Tatal Ya. saat itu. Saudara saksi bertemu dengan Saka Tatal saat itu? Waktu tahap 2? Bertemu Ketemu. Bagaimana keadaannya? saat itu Saka Tatal memang sangat sulit diajak bicara. Jangankan oleh saya, tetapi juga oleh keluarganya. Waktu itu ada Selis. Saya waktu itu ngomong ke Selis, coba diajak ngomong, bener enggak seperti itu. Saka Tatal cuma geleng-geleng kepala, tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia juga masih kelihatan ada bekas luka-luka, bekas sundutan rokok di mukanya. Dan ketika komunikasi juga kita tidak dibiarkan, misalnya saya dengan Saka Tatal dengan keluarganya, enggak selalu ada yang mendampingi dari pihak kepolisian. Cuman saya nggak bisa sebutkan karena saya juga lupa. Jadi memang kondisinya betul-betul sangat kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Cuman untuk komunikasi dia nggak bisa sama sekali. Dan kejadian itu sampai November 2016. Saka Tatal masih susah diajak ngomong ketika sudah di rutan juga. Tersangka yang lain di awal kan para keluarganya memberikan kuasa kepada saudara saksi selain Saka Tatal. Apakah yang lain itu saudara saksi berhasil menemui dan kapan berhasil menemuinya? Kecuali Saka Tatal, saya yang lainnya tidak pernah menemui. Karena memang tidak pernah diizinkan untuk masuk ke Polda Jabar. Tetapi pada saat rekonstruksi, yang 5 orang itu sudah didampingi oleh kuasa hukum yang berada di Bandung, Pak Jody Nainggolan. Apakah Pak Jody tidak terkonfirmasi mengenai kuasa yang diberikan oleh saya nggak paham. Tapi pada saat rekonstruksi barulah saya dan keluarga semua terpidana melihat anak-anak itu dibawa ke Cirebon. Termasuk Sudirman? Ya, termasuk Sudirman. Bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Saka Tatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya? Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Saka Tatal sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya? Ya, setiap hari. Untuk kasus 340, itu yang pertama disidangkan ya? 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober Sidang. sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Saka Tatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa. Itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan.
geng motor, kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang. Walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan satu. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan berkas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah, karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang PK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik, ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi. Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi. Kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua pemohon.
Ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika karena Sakatatal dulu yang dimintai keterangannya. Jadi pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya. Saya yang hadir di situ di 2016 sebetulnya saya yakin Pak Majelis. Saya yakin nggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan Sakatatal itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4 Peggy hanya meraba-raba. Silahkan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama di peristiwa yang sama melakukan tindakan berbeda di dakwaan Sakatatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan Sakatatal itu Peggy turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan di Prapin. Tetapi di dakwaan orang dewasa Peggy hanya meraba-raba dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pers ketika Peggy tertangkap. Kemudian saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui berkas yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan, kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU, kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak sketsa yang disodorkan majelis. Apakah ini sketsa yang dibuat? Kami tidak pernah membuat sketsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian dari jasa harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan, dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya tahunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban, dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian karena mereka memberikan rekaman itu kepada kepolisian. Diberikan keputusan bisa dikabulkan pada permohonan tim penasihat hukum dari Pak Kawan untuk melakukan pemeriksaan. Baik, setelah kami bersuara dan kami memerlukan
mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat seperti yang tertulis di dalam permohonan yang diajukan oleh tim pemohon, yang berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung, yaitu pada poin 2 yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut kami memutuskan, majelis memutuskan mengabulkan mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon, dan untuk itu kami di sini, saya di sini selaku Ketua Majelis Hakim ingin memastikan kepada para pemohon tentang keamanan yang saudara bisa keamanan bagi kami khususnya dan bagi termohon juga dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan. Ya, karena mengingat yang paling utama adalah faktor keamanan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari, Pak. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita turun, para pemohon agar tetap di sini. Ya, mengingat faktor keamanan juga yang paling utamanya. Kalau itu saudara bisa berikan, kita akan mengecek lokasi sesuai dengan yang saudara tunjukkan. Bagaimana tanggapannya? Baik, Yang Mulia, terima kasih atas keputusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat ya, tanggal 27 September 2024. Mengenai 3 hal yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami bersedia untuk memenuhi 3 yang dimohonkan oleh Yang Mulia. Faktor keamanan, kemudian untuk tidak malam hari, terpidana ada di PN Cirebon, kami bersedia 3-tiganya. Begitu Yang Mulia. Baik. Kalau untuk termohon, silakan Pak. Karena sifatnya termohon di sini pasif, ya, dan saudara untuk turun ke lapangan juga untuk memerlukan izin pimpinan. Siap. Ya, silakan dikoordinasikan dengan pimpinannya. Ya, mohon izin Yang Selamat, Mulia, mungkin nanti kami di hari Jumat tersebut di pagi hari akan memberikan kepastian apakah kami akan ikut bergabung atau bagaimana. Demikian Yang Mulia. Baik. Seandainya pimpinan saudara termohon tidak memberikan izin, juga tidak apa-apa. Nanti keberatannya akan dicatatkan di dalam berita acara permohonan ini, PK ini ya. Baik, demikian. Ada 1 saksi lagi yang akan dihadirkan pada hari Jumat. Kalau saudara bisa berikan itu, kita akan melakukan pemeriksaan setempat jam 14.00. Siap Yang Mulia. Ya. Ada yang mau Paginya sampaikan? Yang Mulia izin. Ya, silakan. Paginya kami akan menghadirkan 1 saksi terakhir untuk 6 terpidana sesuai dengan yang kita sepakati, yaitu ahli IT berikut dengan hasil ekstraksi yang akan kami hadirkan dari handphone Widi. Ya. Berikut mungkin kami akan dahulukan dengan 1 saksi, yaitu pengacara dari Widi, karena dia yang menyerahkan handphone ke kami supaya lebih nyambung bahwa itu handphone didapat dari mana dan sebagainya, sehingga nyambung. Itu aja Yang Mulia. Ya, terima kasih. Cukup ya? Cukup, baik. Mengenai kekurangan-kekurangannya, ada surat pencabutan tadi atas nama Pak Jakasi sama Pak siapa namanya? Caripan ya, agar dilengkapi untuk secepatnya berkas ini dikirim ke Mahkamah Agung. Mohon untuk kerjasamanya dari pemohon maupun termohon ya. Tanda tangan yang belum lengkap tolong dilengkapi di hari Jumat tersebut. Karena sidang terakhir kita yang untuk 6 pemohon ini di hari Jumat. Begitu ya dari pemohonnya. Dari termohon ada semakin lagi? Cukup ya? Baik, untuk memberikan kesempatan pada pemohon menghadirkan saksi dan hasil ekstraksinya,
kita tunda pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih Pak.